pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia program acara Through the Bible. Hari ini kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kita dalam pembahasan kita hari ini sampai di 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Nah, pendengar yang kami kasihi, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, mohon berkat-Mu dan pimpinan-Mu, agar kami dapat mempelajari firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Pimpinlah, berilah kesehatan kepada kami, berilah kekuatan, dan berilah kemampuan bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jika aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani mengolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup
supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai oleh orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Di pasal yang ke-9, Rasul Paulus sudah berbicara tentang persembahan yang seharusnya dengan tulus, tanpa paksaan sedikit pun, yaitu dengan penuh sukacita, bahkan dengan sukarela. Ya, kita tahu bahwa mungkin ya ada orang-orang di Korintus yang ya setelah mendapat teguran surat yang pertama dari surat 1 Korintus itu, ada pihak yang tertegur dan ada yang sudah mau bertobat, dan Tuhan Rasul Paulus berkata bahwa terimalah dia kembali. Tetapi mungkin ada yang bahkan mengolok-olok, berkata bahwa wah, suratnya keras sekali ya. Wah, dia ini tulis suratnya galak, tapi orangnya kalau sudah bertemu muka lemah lembut gitu ya. Mengapa suratnya begitu keras? Nah, Rasul Paulus sampai di pasal yang ke-10 ini berkata ya, bahwa aku, Paulus katanya, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Wah, dia sebenarnya sedikit ya mengolok mereka bahwa ada di antara kamu yang berkata bahwa aku tidak berani kalau berhadapan muka dengan kamu. Ya, katanya, aku, Paulus, orang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Jadi pakai surat aja ya. Aku memperingatkan kamu, katanya, demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Nah, Rasul Paulus sebenarnya ingin berkata kepada jemaat Korintus bahwa saya ya sesungguhnya mencontohi Tuhan Yesus yang lemah lembut dan ramah ya. Dan dia pernah menjadi orang yang sangat galak tentu kalau mereka memahami atau mengetahui latar belakangnya. Ya, dulu waktu membunuh Stefanus saja Rasul Paulus yang menjaga pakaian, dia komandannya. Dan kita tentu masih ingat bahwa dia yang mendapat surat perintah dari imam besar untuk menuju ke kota Damsyik untuk menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sebenarnya Paulus ini dasarnya, artinya manusia lamanya itu adalah orang yang sangat garang pasti ya, sangat garang. Tetapi di sini ya, karena Yesus Kristus katanya, jadi aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah ya. Demi Yesus Kristus yang lemah lembut dan ramah, maka kita menjadi ramah ya. Dan demikianlah Rasul Paulus, dia menjadi ramah, dia menjadi seorang yang lemah lembut katanya, demi Kristus, hingga orang menyangka dia itu orang yang boleh dipermainkan ya, yang bisa dianggap remeh begitu. Padahal dia berkata bahwa dia adalah lemah lembut ya, lemah lembut. Jadi karena Kristus, dia lemah lembut itu karena Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat yang kedua namanya, aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya, tidak perlu tentu ya. Kita tahu bahwa dia orang yang sangat berani. Rasul Paulus bukan anak lembek dia. Ya, dia dulu sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia adalah orang yang memimpin pasukan untuk pergi menangkap orang Kristen. Jadi Anda bisa bayangkan, dia pasti bukan orang yang lembek yang bisa seenaknya dipermainkan. Dan dia menjadi lembut ya selama ini adalah karena dia betul-betul ya sudah bertobat dan betul-betul dia mengikuti teladan Yesus Kristus.
Sehingga di sini ketika ada jemaat Korintus yang mungkin mengolok-olok dia berkata bahwa jangan memaksa aku, katanya ya. Jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Ya. Nah, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka. Jadi ada orang-orang tertentu di sini yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Mungkin ya ada di antara jemaat Korintus yang berkata bahwa Rasul Paulus ini minta sumbangan, karena habis dia berbicara sumbangan di pasal 9, langsung dia berbicara tentang hal ini. Ada kemungkinan bahwa ada jemaat Korintus yang mungkin memfitnah atau berkata sesuatu yang jelek ya terhadap Rasul Paulus, sehingga di sini dikatakan bahwa aku memang ingin bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Hidup secara duniawi seperti tamak, ya, menginginkan uang, ya, mungkin ada yang berpikir, ada yang mulai menghasut bahwa enggak usah kasih persembahan yang kirim ke Palestina, ke Yerusalem sana. Ya, bisa jadi itu nanti dihabisin sama Rasul Paulus itu, ya, Paulus begitu. Nah, jadi Rasul Paulus bilang ya, memang ya aku berniat ya bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup ya secara duniawi, ya. Nah, dia menyangka begitu ya. Tetapi sesungguhnya ya karena Rasul Paulus tidak hidup secara duniawi, ya. Tentu kita tahu itu. Memang katanya kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak ya berjuang secara duniawi. Betul ya, kita masih hidup di dunia, dan siapapun kita, ya, kita masih hidup di dunia. Kita masih perlu pakaian, masih perlu semua makanan, semuanya. Ya, kita masih hidup di dunia ini. Ya. Tetapi ya kita hidup di dunia, namun tidak hidup secara duniawi. Nah, apa bedanya hidup di dunia tetapi tidak hidup secara duniawi? Hidup di dunia, ya kita memang belum diangkat ke surga, sekalipun kita sudah diselamatkan. Kita belum dibawa ke surga. Kita masih tetap tinggal di dunia ini. Kita masih tetap masih perlu memakai semua barang yang ada di dunia ini. Kita masih perlu makanan untuk hidup. Kita masih perlu pakaian, kita perlu rumah, kita perlu semua itu. Tetapi kita tidak hidup secara duniawi. Hidup secara duniawi itu artinya kita tidak mempedulikan perkara rohani. Nah, hidup kita itu adalah untuk mengejar materi. Hidup kita itu hanyalah untuk berjuang untuk mendapatkan materi, menghabiskannya, memakainya, kemudian berjuang kembali untuk dapatkan itu. Itu hidup secara duniawi, dan memakai berbagai cara duniawi untuk memperoleh semua itu, misalnya ya, semuanya ya itu diperoleh dengan cara-cara yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Mungkin dengan cara yang curang, dengan cara yang sangat terlalu ambisi, ya, sampai kita bayangkan ya, kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu sampai kita lupa pada Tuhan, sampai kita lupa pada pengajarannya, sampai kita lupa pada menjaga kemuliaan namanya. Kita lupa misalnya itu. Itu berarti kita sudah hidup secara duniawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di sini dia berkata bahwa memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tidak, ya. Kami memang betul masih hidup di dalam dunia ini, tetapi tidak berjuang secara duniawi. Nah, memang kita masih hidup di dunia ini, dan kita tidak boleh berjuang secara duniawi. Ya, tujuan menghalalkan cara, itu tidak benar, ya, tidak benar. Dan kita memakai segala cara tipu muslihat segala macam, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh hidup ya secara duniawi atau berjuang secara duniawi, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, di sini di ayat yang keempat dikatakan, karena senjata kami
dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, Rasul Paulus mau peringatkan mereka yang kurang ajar di jemaat Korintus, yang menganggap remeh dan yang bertindak ya sepertinya bagaimana ya, tidak menghormati ya seorang pelayan Tuhan sebagaimana mestinya, dan tidak menghormati dia sebagai Rasul Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus berkata, memang ya senjata kami memang dalam perjuangan ini bukan senjata duniawi, ya. Bukan senjata duniawi. Kami tidak bawa pedang, ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada bawa pistol, ya, atau apa begitu, tidak, ya. Perjuangan kami bukanlah perjuangan dengan senjata duniawi, ya, melainkan dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, dia memiliki kuasa Allah, kuasa Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang di Korintus perlu ingat ya bagaimana Ananias dan Safira hanya dengan sepatah kata saja oleh Rasul Petrus dia langsung tumbang dan kemudian digotong, ya, dikuburkan. Dan istrinya Safira yang datang ikut bersekongkol, ya, ikut bersekongkol untuk ya berdusta kepada seorang rasul. Dan kita tahu langsung Petrus berkata, ya, orang yang menggotong suamimu, ya, ini jejak kakinya belum kering dan mereka akan menggotong kamu. Dan langsung Safira tumbang dan mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, membohongi Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 5 itu disamakan dengan membohongi Roh Kudus. Karena apa? Karena dia rasul, ya. Kalau Anda membohongi hamba Tuhan zaman sekarang ini, itu ya bukan membohongi Roh Kudus dan kemudian akan ditumbangkan, tidak, ya. Mengapa? Karena rasul beda, ya. Rasul dan Tuhan memberikan mereka kuasa untuk melakukan mujizat. Tuhan memberikan mereka kuasa untuk membangun dan meruntuhkan, ya. Tuhan memberikan mereka kuasa untuk ya menertibkan pada waktu itu. Nah, lalu mengapa kepada hamba Tuhan zaman sekarang ini kok nggak dikasih kuasa lagi gitu? Kalau dikasih kuasa kan ya seru sekali, ya nggak? Kalau kira-kira ada jemaat nggak kasih persepuluhan, tinggal dituding dan kemudian digotong, dikuburkan di ya tanah kusir ada atau pondok rangon di sana, ya orang pada takut semuanya. Tidak, ya. Tentu jangan begitu, ya enggak? Karena apa? Karena ya Tuhan tidak memberikan kuasa kepada hamba Tuhan zaman sekarang ini demikian. Lalu kita bertanya, lalu mengapa kepada rasul kok diberi kuasa begitu? Ya, untuk apa? Nah, begini, ketika ya rasul-rasul, 12 rasul kita tahu mereka dipanggil, ya. 12 rasul itu dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, mengikuti Tuhan ke sana kemari 24 jam, tidur sama-sama dengan dia. Tujuannya adalah apa? Setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga, nanti banyak orang akan bercerita ini itu dan lain sebagainya. Seperti hari ini timbul banyak cerita ini itu, Daun Brown menulis segala macam, katanya ini Tuhan Yesus begini ditemukan tulangnya. Maksud Tuhan tuh begini. Nanti setelah dia kembali ke sorga, banyak orang akan bercerita macam-macam tentang dia. Semua itu tidak boleh kita percayai. Yang boleh kita percayai hanyalah yang diceritakan oleh 12 rasul. 12 rasul yang dipilihnya dan yang hidup bersama-sama dengan dia. Nah, cerita mereka itulah yang pasti benar. Dan Tuhan, ya, Tuhan menginspirasikan mereka sehingga mereka menuliskan Injil, sehingga mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan kemesiasannya. Jadi begini, kalau orang Kristen abad pertama tidak percaya apa yang disampaikan oleh para rasul, apa yang diceritakan oleh para rasul, maka hari ini tidak ada kekristenan. Hari ini tidak ada kekristenan. Nah, untuk itulah maka Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa. Untuk itulah maka Tuhan sungguh-sungguh, ya, membuat mereka itu disegani, ya, ditakuti. Jadi diberikan kuasa sedemikian rupa.
Mengapa? Karena supaya apa yang mereka sampaikan itu bisa dipercayai, bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Nah, Rasul Paulus bukan dipilih sebagai rasul yang menjadi saksi Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus. Bukan. Ya. Rasul Paulus tidak mengikuti Tuhan Yesus pada waktu dia jalan sana sini dari Galilea ke Yerusalem segala macam. Tidak. Ya. Rasul Paulus tidak dipilih untuk itu. Tetapi dia dipilih sebagai rasul yang khusus untuk menjelaskan kebenaran baru, kebenaran perjanjian baru yang berbeda dengan kebenaran perjanjian lama. Jadi Rasul Paulus adalah orang yang memahami perjanjian lama, dan kemudian Tuhan memberikan wahyu kepadanya, pernyataan-pernyataan yang sedemikian rupa, sehingga melalui Rasul Paulus bisa dijelaskan perubahan sistem ibadah simbolik ke sistem ibadah hakikat. Jadi perubahan sistem ibadah yang bersifat ritual, bersifat simbolik, penyembahan yang bersifat jasmania, dan sekarang berubah menjadi ibadah hakikat, menyembah dengan roh, secara rohani dan dengan hati. Jadi Rasul Pauluslah yang banyak diberikan pengertian, diberikan wahyu, diberikan pengertian. Nah, sehingga dia menuliskan surat-surat ini, surat-surat kitab perjanjian baru untuk menjelaskan semuanya itu. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, baik 12 rasul maupun Rasul Paulus adalah orang yang sangat khusus, yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih sebagai utusan Yesus Kristus. Orang yang mewakili Yesus Kristus. Jadi diutus oleh Yesus Kristus. Nah, rasul itu artinya utusan. Rasul Yesus Kristus artinya utusan Yesus Kristus. Jadi mereka itu utusan Yesus Kristus. Nah, kalau hari ini saya pergi menginjil, saya tidak boleh bilang saya ini Rasul Kristus, utusan Kristus. Saya adalah utusan jemaat, Jadi saya utusan jemaat. Nah, tidak ada orang yang sekarang menjadi utusan Yesus Kristus. Yang ada kita menjadi utusan jemaat. Jadi saya kalau pergi ke Kalimantan memberitakan Injil, saya ini utusan dari jemaat Grafe, utusan jemaat. Jadi bukan utusan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengutus rasul-rasul. Dia secara pribadi dan langsung sudah mengutus para rasul itu. Nah, Rasul Paulus di sini berkata, katanya mereka dilengkapi dengan kuasa Allah. Jangan main-main Rasul-rasul itu dilengkapi dengan kuasa Allah. Wah, kuasa yang besar Bahkan sebenarnya lebih hebat dari kemampuan pistol, Kuasa Allah lebih hebat dari itu. Mengapa? Di sini katanya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wah, kuasa Allah sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, kalau kita ini balik ke belakang menelusuri kitab perjanjian lama, kita tahu bahwa Yosua mengelilingi kota Jericho, itu bentengnya yang begitu besar dan kuat itu runtuh hanya dengan dikelilingi saja. Jadi betapa besarnya kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Maksud Rasul Paulus ini adalah dia kepada orang yang nakal yang di Korintus itu. Kamu jangan main-main. Apa kamu lebih kuat dari benteng? Apa kamu lebih kokoh dari benteng? Ananias dan Safira itu tumbang tahu Jadi sekarang kamu apa lebih kuat? Kamu mengolok-olok saya, bilang saya hanya berani di surat, tapi kalau ketemu muka nggak berani. Ketahuilah kami tidak memakai senjata roh duniawi, melainkan kami diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus di situ. Dia bilang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami merobohkan secara
dengan pengajaran ya secara pikiran ya rohani kami merobohkan ya keangkuhan manusia untuk yang menentang kebenaran, itu menentang pengenalan akan Allah. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, itu yang kami kerjakan ini ya, menawan pikiran orang dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan ya kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Wah, kami siap sedia untuk menghukum ya setiap kedurhakaan ya, menghukum kedurhakaan. Bayangkan ya, bila ya ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Lalu kenapa bilang begini? Bila ketaatan kamu menjadi sempurna. Jikalau kamu sudah mengerti ya, kalau kamu sudah mengerti, ketaatanmu sudah sempurna, engkau sudah mengerti, maka engkau akan tahu ya bahwa kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan. Ya, ada jemaat di Korintus yang agak konyol, ya dianggap kayak anak-anak lah, orang nggak ngerti apa-apa, ya loh. Mengapa perlu itu membuang-buang tenaga dan segala macam hal untuk mengurus yang begini ya? Biarkan dia, dan sekarang ditegur ya. Nah sebenarnya Rasul Paulus bilang, saya tidak mau ya sampai ada orang yang perlu saya tumbangkan, ya tidak perlu itu. Oke, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita. Kita kembali ke dalam pembahasan kita. Coba kita lihat sekarang ada di ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 di sini dikatakan ya. Karena di ayat 6 tadi, ayat 5 dan 6 Rasul Paulus berkata ya bahwa ya dia siap sedia untuk menghukum setiap orang yang durhaka ya. Dia ingin menghukum mereka. Dan di ayat 7 dikatakan, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, ya hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Ya, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah milik Kristus, ya, dia milik Kristus, tetapi kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan bahwa dia milik Kristus. Wah, ya, itu sebenarnya kontradiksi, ya, kontradiksi. Dan kalau orang yang betul-betul milik Kristus, dia mestinya mengenal ya orang lain juga yang adalah benar-benar milik Kristus gitu. Jadi begitu pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau ada seseorang dia berkata dia betul-betul milik Kristus, dan dia bertemu dengan orang yang berkata juga sama-sama milik Kristus, mestinya tidak ada pertentangan. Mestinya tidak ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, maka kita perlu periksa yang manakah yang betul-betul milik Kristus kalau sudah begitu. Mengapa bisa ada pertentangan? Nah, biasanya pertentangan terjadi adalah karena ada satu pihak yang betul milik Kristus dan yang satunya yang mungkin dia dia hanya ngomong dirinya milik Kristus, tetapi dia tidak melaksanakan keinginan Kristus. Dia tidak bertindak, dia tidak membangun karakter sebagaimana yang Kristus inginkan. Nah, saya ambil contoh begini aja. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Misalnya sekarang kita mengadakan ini seminar atau pelajaran lewat radio ini ya, through the Bible gitu ya. Dan kita mengajarkan sesuatu ya, mengajarkan ya, katakanlah kita mengajarkan bahwa nubuatan sekarang sudah tidak ada ya, nubuatan sudah tidak ada. Mengapa nubuatan sudah tidak ada? Karunia bernubuat sudah tidak ada, karena Alkitab sudah selesai. Karena proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 itu selesai. Nah, kalau proses pewahyuan sudah selesai, maka ya, Tuhan tidak memberikan lagi karunia bernubuat ya, kepada orang sesudah itu. Dengan demikian, maka kita berkata, ya, nubuatan sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Sesudah kitab Wahyu pasal 20 dan 21, Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Nah, lalu ada orang bilang bahwa dia dapat wahyu dan lain sebagainya, dan kemudian bertentangan dengan kita. Dan dia berkata dia adalah ini juga, ya, dia adalah di dalam Tuhan katanya. Dia adalah milik Kristus juga.
Loh kenapa bisa bertentang begitu? Nah, oleh sebab itu perlu diperiksa kalau begitu. Yang manakah yang benar-benar milik Kristus? Nah, kalau milik Kristus berarti begini, ya. Kalau siapapun yang berkata bahwa dia milik Kristus, maka kita mencintai Alkitab lebih dari segalanya. Marilah kita duduk sama, coba kita periksa lagi Alkitab, ya, kita telusuri Alkitab dengan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cari tahu mana yang benar. Nah, kemudian kalau ada pihak yang berkata bahwa dia milik Kristus, tetapi kemudian dia pakai kekerasan. Ya kemudian dia mulai ini pakai marah-marah segala macam. Kita bilang, nah, itu sudah menunjukkan atau itu sudah merupakan sebuah pertanda bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukan milik Kristus. Dia hanya omong saja bahwa dia milik Kristus. Sebenarnya dia bukan milik Kristus kalau begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Buka matamu yang lebar, ya. Lihatlah, amatilah. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, ayat 8 dikatakan, bahkan ya, jikalau aku agak berlebihan, ya, agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal ini aku tidak akan mendapat malu. Bahkan kata Rasul Paulus, kalau dia mau berkata bahwa dia milik Kristus dan dia mau berkata bahwa saya tidak di dalam Kristus, saya bukan milik Kristus, katanya, jikalau aku agak berlebih-lebihan, katanya, bermegah atas kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepadanya, ya, kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Rasul Paulus sengaja berkata untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan, ya. Memang tidak perlu untuk meruntuhkan kalau memang tidak harus meruntuhkan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu, katanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Mengapa? Karena Rasul Paulus sudah menunjukkan kepada jemaat Korintus betapa Tuhan Yesus menyertainya, betapa kuasa Tuhan melimpah di dalam dirinya. Nah, hari ini apakah ada hamba Tuhan yang boleh berkata begini, bukti saya ini hamba Tuhan yang penuh kuasa. Wah, dia mulai mau kutuk orang dan lain sebagainya. Ya, enggak, tidak begitu, ya. Kita bukan rasul, ya. Tidak demikian, ya. Nah, mengapa? Karena Alkitab sudah selesai. Hari ini kita disuruh untuk menjelaskan Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini barang siapa yang mau membuktikan bahwa dia betul-betul milik Kristus, itu dengan cara apa? Ya, dengan cara Alkitab, dengan cara ayat-ayat Alkitab, dan dengan cara hidup yang sepadanan dengan Alkitab, gitu. Ya, dengan cara menyelidiki Alkitab, ya, menjelaskan Alkitab, ya, mempelajari Alkitab, ya, mengajarkan Alkitab, dan dibarengi dengan hidup yang sepadanan dengan Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikianlah hari ini kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ada di pihak Tuhan, ya, ada di pihak Tuhan. Kita berani berargumentasi dengan siapapun juga, ya, berdasarkan Alkitab, siapapun juga, ya, dengan tidak marah, dengan tidak memakai kekerasan, ya, dengan tidak memakai cara-cara duniawi, tapi kita memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di ayat 9 dikatakan, tetapi aku tidak mau, ya, aku tidak mau, katanya, ya, kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, ya, tidak mau menakut-nakuti dengan surat, katanya. Nanti kamu bilang saya takut-takutin kalian dengan surat, katanya, ya, no? Sebab kata orang, ya, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Nah, makanya kita mensinyalir dari apa yang Rasul Paulus tulis ini, bahwa sangat mungkin di jemaat Korintus itu setelah mereka membaca surat yang pertama yang begitu keras menegur, sebagian mereka bertobat, dan mungkin ada, ya mungkin tidak banyak, 1-2 yang, ya,
tidak mau bertobat, malah jadi ini ya, jadi marah kepada Rasul Paulus gitu ya. Misalnya di ini ya, di surat ini mungkin ada di antara mereka yang ya berdosa dan kepingin menikah dengan orang yang tidak percaya, sehingga ditegur malah marah ya, karena sudah jatuh cinta kan biasanya jadi begitu ya. Dan akhirnya marahnya kepada Rasul Paulus katanya, wah lo suratnya galak, tetapi ya kalau sudah bertemu muka ya lemah, tidak seperti kata-katanya, katanya begitu ya loh. Oke, Rasul Paulus bilang, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi. Nah, orang-orang yang berkata begini, coba dia harus menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka, bahwa sebenarnya kami bisa bertindak demikian. Ya cuman sayang ya, jangan sampai ada di antara kalian yang perlu dirobohkan seperti tembok, seperti benteng-benteng, seperti Petrus merobohkan Ananias dan Safira. Tidak ada yang perlu ya, tidak perlu. Kami mengasihi kamu, kami masih sabar terhadap kamu. Rasul Paulus pasti berpikir demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ya kadang-kadang ini banyak orang ya berpikir ya bahwa dia boleh berbuat sekehendak hatinya ya terhadap ya pelayan-pelayan Tuhan. Ya memang kita tahu pelayan Tuhan hari ini ya, tidak dilengkapi kuasa yang sedemikian, tetapi tidak berarti bahwa sikap dan perbuatan mereka itu tidak dicatat oleh Tuhan. Hanya bedanya adalah apa? Hamba Tuhan sekarang tidak dilengkapi dengan kuasa untuk ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang menerima wahyu, karena wahyu memang sudah tidak diturunkan. Jadi kuasa yang demikian juga tidak diperlukan. Dan hari ini hamba Tuhan hanyalah menjelaskan Alkitab. Kita menjelaskan Alkitab ya dengan sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya orang menjadi mengerti kebenaran, dan biarlah mereka ini memahami kebenaran dengan baik. Tetapi ya kadangkala sebagai hamba Tuhan, terutama yang menjabat sebagai gembala, itu harus ya menegur orang ya, bahkan harus memarahi orang demi ketertiban ya. Nah, rasul adalah jabatan yang mempunyai otoritas untuk menertibkan. Dan selain rasul adalah gembala. Gembala adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menertibkan. Kemudian guru ya, guru adalah yang mempunyai wewenang untuk menertibkan kelasnya ya, murid-murid. Nah, nabi sama penginjil itu bukan jabatan yang berwenang untuk menertibkan ya, nabi dan penginjil. Nah, kenapa? Karena ya, nabi itu adalah apa yang Tuhan katakan, saya katakan kepada kalian. Mengenai kalian mau terima nggak mau terima, itu urusan kalian. Penginjil adalah yang tugasnya memberitakan Injil supaya orang diselamatkan. Gitu. Tetapi rasul ya mempunyai wewenang menertibkan, gembala mempunyai wewenang menertibkan, dan juga guru mempunyai wewenang menertibkan. Sedangkan diaken ya, yang sekarang banyak gereja malah mengubahnya menjadi majelis, itu adalah bukan yang berwenang untuk menertibkan. Itu adalah yang melayani, membantu gembala melayani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat sekarang ini di ayat 12 ya. Di ayat 12 sampai dengan 17 ya. Rasul Paulus berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri ya. Kami tidak berani memuji-muji diri kami ya. Rasul Paulus ya rendah hati ya, dia tidak mau memakai kuasanya untuk menertibkan sehingga ada orang di situ yang perlu dimatikan, ya tidak perlu ya, walaupun mereka sudah berkata kurang ajar kepada dia dan lain sebagainya ya. Nah, Petrus pun sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membunuh Ananias, tetapi karena pada waktu itu demi penertiban Roh Kudus yang membunuh Ananias ya, karena kalau tidak ditertibkan begini, maka kalau kekristenan sepat saja sudah kacau, ya bagaimana sampai hari ini nggak jadi kacau balau begitu.
Nah, oleh sebab itu ada penertiban ya. Nah, Rasul Paulus bilang kami tidak berani ya menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya ya. Mungkin ada orang yang menyombong-nyombongkan diri di situ ya. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Nah, ini yang paling lucu sebenarnya adalah orang yang mengukur dirinya dengan ukuran dirinya sendiri ya, mengukur dan ya membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri ya, mengukur. Jadi ya jelas ukurannya nggak benar gitu ya, mengukur dengan ukuran diri sendiri, membandingkannya dengan diri mereka sendiri ya. Nah, alangkah bodohnya mereka ya. Jadi mestinya diri kita itu bagaimana mestinya orang lain yang omong ya. Oh, saya rendah hati loh. Wah, yang begitu ya dirinya sendiri yang ngomong dia rendah hati. Saya orangnya baik loh. Bagaimana ya? Orang lain lah yang mestinya memberi kesaksiannya. Orang lain lah yang memberi kesaksian. Jadi jangan mengukur diri sendiri pakai ukuran diri sendiri, dan juga jangan membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi bagaimana itu ya? Alangkah bodohnya mereka, kata Rasul Paulus ya. Nah, sebaliknya katanya, kami tidak mau bermegah melampaui batas katanya, melainkan tetap ya di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Nah, kata Rasul Paulus ya, nah sebaliknya katanya, kami tidak mau bermegah melampaui batas ya, melampaui apa yang kami sudah lakukan gitu ya. Jangan menyombong-nyombongkan diri apa yang belum dikerjakan. Ya kita bercerita apa yang kita sudah kerjakan, itu wajar ya. Jadi apa daerah kerja yang dipatokkan Allah bagi Rasul Paulus, bagaimana dia dipimpin oleh Roh Kudus ya, pergi ke Makedonia, Akaya, kemudian melayani di Asia, mendirikan sekolah di Efesus, dan sehingga seluruh Asia mendengar Injil. Nah, itulah yang dikerjakan, dan biarlah orang menilai semua yang dikerjakan, bukan menilai membangga-banggakan diri apa yang belum dikerjakan gitu. Nah, sebab ya dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu ya. Dalam memberitakan Injil Kristus karenanya Rasul Paulus bilang dia sudah sampai di Korintus. Nah, adanya jemaat di Korintus ya. Kalian semua yang saya kirimin surat ini ya, yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah diselamatkan, adalah bukti hasil kerja saya. Cuman Rasul Paulus tidak mau ngomong begitu ya. Itu adalah hasil bukti kerja saya, kerja keras saya, dan bagaimana saya dirajam, bagaimana sampai ya harus menderita semua demi supaya kamu diselamatkan. Bagaimana bisa ada di Korintus itu orang yang tidak menghargai apa yang dikerjakan Rasul Paulus, malah berdosa ditegur ya. Biasanya begini, kalau di antara jemaat kalau ada yang berdosa ditegur ya. Nah, antara dua ya, kalau bertobat ya bagus ya, dia bertobat. Kalau tidak bertobat, pasti jadi galak gitu, jadi galak biasanya, lalu mencari-cari kesalahan dari yang menegur ya, gembalanya ya mencari-cari kesalahan, dan mulai ya mulai menjadi oposisi, mungkin menjadi oposisi dan lain sebagainya. Nah ya, Rasul Paulus bilang ini kami memberitakan Injil sampai kepada kamu ya, sehingga kami tidak melewati batas daerah kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Jadi kamu ini adalah batas wilayah di mana Tuhan gariskan supaya saya kerja sampai di situ. Rasul Paulus seolah-olah mau berkata demikian ya. Nah, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Ya nggak usah bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, di daerah kerja yang tidak dipatokan untuk kami. Nah, biarlah kita tidak perlu urusan orang lain gitu ya. Nah, gereja lain, gereja kita ya, kita memberitakan Injil di mana kita Tuhan hadirkan kita di situ. Nah, itu yang terindah. Ya, jadi ada patokan daerah di mana dia melayani. Jadi ya, pada abad pertama kita tahu ada 12 rasul yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
plus Rasul Paulus, ya, plus Rasul Paulus. Nah, berarti ya di sini masing-masing rasul ada patokan wilayahnya di mana dia melayani, ya. Nah, tetapi katanya kami berharap, ya, bahwa apabila ya imanmu makin bertumbuh, ya, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Ya, jika ya dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, jadi lihat ini ya, Paulus begitu konsisten, ya, begitu konsisten dia kami ya mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatokkan untuk kami, katanya. Jadi betul-betul ya melayani sesuai dengan daerah atau sesuai dengan wilayah di mana Tuhan mau dia layani di situ. Ya, katanya. Ya. Nah, kami hidup ya supaya kami dapat memberitakan Injil. Sampai hari ini masih tetap hidup supaya dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatokkan untuk mereka. Intinya di beberapa ayat ini Rasul Paulus ingin berkata bahwa marilah kita setia pelayanan sesuai dengan porsi di mana Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita sungguh-sungguh melayani. Marilah kita sungguh-sungguh konsentrasi pada daerah di mana kita dipercayakan untuk diinjili, dirikan jemaat di situ, ya. Kita sungguh-sungguh setia, kita sungguh-sungguh bekerja, dan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita sungguh-sungguh tekunin dengan sepenuh hati, gitu. Ya, kita bermegah atas itu, gitu. Kita bisa melihat hasil yang kita capai, ya, bukan ini ikut campur tangan urusan orang lain kemudian bermegah atas pekerjaan orang lain, gitu. Maksudnya demikian, ya. Nah, di ayat 17 dan 18, ya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, ya. Barang siapa yang mau bermegah, barang siapa yang ingin ya bangga, kita bilang. Nah, bangga dengan sombong itu kakak adik, gitu ya. Kalau bangga merasa senang kita atas apa yang kita telah capai dalam batas yang masih wajar, kita bilang itu bangga. Tapi kalau orang sudah di luar batas sampai orang lain juga udah muak, gitu, nah itu namanya sombong, ya. Jadi sombong dengan bangga kadang-kadang sulit untuk dipisahkan, ya. Yang benci kepadanya bilang dia tuh sombong. Ya, yang sayang kepadanya berkata bahwa dia patut bangga dia mencapai itu. Nah, demikianlah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ya, kalau kita mau berbangga, bermegah, hendaklah kita bermegah atau berbangga di dalam Tuhan, ya. Di dalam Tuhan, ya. Atas apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kita di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan, ya. Jadi bukan orang yang memuji diri sendirilah orang yang tahan uji, ya, tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan, ya. Jadi yang paling penting itu kita dipuji oleh Tuhan. Marilah ya kita bekerja segiat-giatnya. Marilah kita melayani dengan sesungguh-sungguhnya, setulus hati kita, ya, karena Tuhan bukan menilai jumlah, tapi segalanya akan dipertimbangkan, yaitu mutu pelayanan kita, ya, mutu pelayanan kita dan keseriusan hati kita dan orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, ya, apa yang kita bisa kerjakan, dan itu semuanya akan dinilai oleh Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita giat untuk melayani Tuhan supaya kita bisa bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah di luar Tuhan, bukan memegahkan sesuatu yang tidak pantas, gitu, yang bukan untuk Tuhan, ya. Kita megah di dalam Tuhan, dan biarlah kita mencari pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini kita pembahasan sampai di sini, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Pimpinlah kami di dalam pelayanan kami. Biarlah kami konsentrasi. Biarlah kami, Tuhan,
bisa melayani Engkau dengan setulus-tulusnya. Dan Tuhan, berkatilah apa yang kami sudah kerjakan. Kami hanya ingin supaya dipuji oleh Engkau. Pujian-Mu lah yang kami cari, Tuhan, bukan pujian manusia. Kiranya Engkau senang dengan apa yang kami kerjakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.